Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalli ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ibu, bapak-bapak yang sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali kajian tafsir dari Tafsir Al-Munir Dr. Wahbah Zuhaili. Alhamdulillah kita sudah menghatamkan 3 juz 30, 29 dan 28, kemudian ditutup dengan surat At-Tahrim. Sekarang kita beranjak ke juz 27. Kita awali dari surat Az-Zariyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 1 sampai 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wad-dariyati darwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra, dan seterusnya. Surat Az-Zariyat ini termasuk kategori surat Makkiyah. Surat Az-Zariyat ini adalah kategorinya surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu adalah surat yang turun pada periode Makkah sebelum Nabi hijrah. Baik itu turunnya di kota Makkah ataupun di luar kota Makkah, tapi masih pada periode dakwah Makkah, maka disebutnya Makkiyah. Dan jumlah ayatnya 60, bahia situna ayat. Disebut surat Az-Zariyat, sumiyat suratul Zariyat liftitahiha bil qasami bid-dariyat. Karena surat ini dibuka dengan bentuk sumpah. Bentuk sumpah dengan kalimat wad-dariyat. Wad-dariyati darwa. Karena awal ayatnya Ad-Dariyat, maka di sini disebutlah dinamai surat Ad-Dariyat. Apa itu Ad-Dariyat? Ad-Dariyat itu artinya angin. Wad-dariyati, demi angin. Dariyat itu artinya angin. Wahia ar-riyah, yang dimaksud ad-dariyat itu adalah angin. Allati tadurrut turab, yang dengan angin itu mampu menerbangkan debu-debu. Jadi kalau musim kemarau itu banyak angin, yang dengan angin itu bisa menerbangkan debu-debu. Jadi ia ar-riyah allati tadurrut turab wa ghairu, yang dengan angin itu berterbanganlah turab, tanah, debu-debu, dan yang lainnya. Bahkan dalam kondisi tertentu angin itu bisa menjadi besar sekali. Yang dengan besarnya angin tafarruhu wa tanaquluhu min makanin ila akhar, mampu memindahkan sesuatu dari tempat awal ke tempat yang lain. Misalkan kalau ada angin topan itu, ada benda karena terbang oleh angin, jadi tadi benda itu berawal di sini, diterbangkan oleh angin bisa berpindah jauh. Mungkin gubuk rumah pun yang rapuh itu ketika ada angin bisa terbang, bisa bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain.
wa sababiha dalilun wa annaha min jundillahi ta'ala. Di sini Syekh Wahbah Zuhairi mengatakan, di sini menjadi dalil bahwa ini bisa disebut angin itu bagian dari tentaranya Allah. Jadi wa annaha min jundillahi ta'ala. Dan sesungguhnya angin itu bisa termasuk tentaranya Allah. Jadi kalau Allah ingin, Allah berkehendak menggerakkan sesuatu, Allah cukup kirimkan angin, nah terhempaslah semua makhluk, kalah tanpa harus pakai senjata. Nah, jadi angin itu bagian dari min jundillah, tentaranya Allah. Munasabatu hadhihi surah lima qablaha min wajhaini. Ada keterkaitan munasabah antara surat ini, surat Az-Zariyat, dengan surat sebelumnya. Nah, surat sebelumnya surat Qaf. Jadi setiap surat itu ada menyambungkan, ya, jadi menyambungkan tema-tema. Ada ketersambungan. Ketika surat Qaf bagian terakhir, di dalam surat Qaf disebutkan bidzikril ba'si wal jaza wal jannah wan nar. Jadi kalau kita buka surat Qaf bagian terakhir, itu Allah menjelaskan tentang al-ba'as, hari berbangkit, wal jaza, balasan, wal jannah wan nar. Jadi Allah menceritakan tentang surga dan neraka itu di bagian akhir surat Qaf. Lalu waftatahat hadhihi surah, dan kemudian masuklah kepada surat yang baru, surat Az-Zariyat ini dibuka awal suratnya bil qasami, dengan bentuk sumpah. Sumpahnya bir riyah was sahab was sufun wal malaikah. Allah bersumpah dengan menggunakan angin, awan, kapal, malaikat-malaikat. Ala anama wa'ida bihin nas min dalika shadiqun. Di sini Allah ingin memberikan pembanding, ya, ingin memberikan pembanding bahwa angin, lalu kemudian awan, kapal-kapal dan malaikat-malaikat itu sesuatu yang benar-benar adanya dan pasti ada. Sebagaimana Allah telah menjelaskan ada ba'as, ada jaza, ada surga, ada neraka, itu pun benar adanya. Karena terkadang kan kalau menjelaskan yang goib-goib itu orang sulit untuk percaya, karena itu dasarnya cuma iman. Dijelaskan tentang pedihnya siksa neraka, ya tidak ngaruh, tetap saja masih berbuat buruk. Dimotivasi tentang indahnya surga, tetap saja tidak ngaruh, dia tetap nggak mau ngaji, tetap nggak mau ke masjid, karena memang goib, abstrak semuanya. Nah, maka Allah ingin memberikan perbandingan, ada angin, ada awan, kemudian ada perahu. Itu semuanya benar, ya. Jadi maksudnya nanti ini ada penjelasannya apa yang dimaksud angin, awan, perahu ini. Jadi yang nampak oleh manusia biar percaya, harus yakin. Kalau itu juga benar, maka sesungguhnya ketika Allah bercerita atau menjelaskan tentang ba'as, surga, neraka, itu pun pasti benar ada. Ada film yang baru viral, ya, tentang apa itu, siksa kubur, ya, siksa kubur. Saya belum melihat detail, cuman info sedikit. Jadi digambarkan seseorang yang
ingin membuktikan apakah benar di kubur itu ada siksa apa enggak. Di kubur itu benar ada siksanya, ada azabnya, atau berkebalikannya ada nikmat, kan ada nikmat dan ada siksa. Kubur itu benar apa tidak? Jadi dalam tokoh film ini digambarkan bahwa dia sering melihat di dunia ini kok ada orang jahat. Ada orang jahat suka melakukan keburukan, bahkan bagian keluarganya dia pun kalau nggak salah dibunuh. Apakah dia kan nggak bisa balas nih? Apakah betul kalau kelak meninggal dunia itu ada siksa kubur enggak? Jadi ingin membuktikan, lalu kemudian dia ikut tidur bareng di kuburnya. Ada enggak itu malaikat? Siksa itu ada enggak? Nah, jawabannya Ibu Bapak lihat dulu filmnya ya. Nah itu. Tapi bagi kita tanpa harus divisualisasikan pun kita yakin bahwa siksa kubur itu ada. Karena kita yakin siksa kubur itu ada, berarti kita harus selalu hati-hati. Nabi juga kan selalu menganjurkan di akhir sholat itu hendaklah memohon perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Nah, doa itu ya sebenarnya tidak wajib ya, tapi baik sekali seharusnya Bapak Ibu di akhir at-tahiyat sempatkan baca doa itu, karena diminta untuk membaca mohon perlindungan setiap di akhir sholat. Itu Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Di situ tersebut wa min adabil qabri. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa kubur. Jadi siksa kubur itu benar-benar ada, pasti adanya. Hanya memang bagi orang yang tidak punya keimanan sulit untuk menggambarkan siksa kubur seperti apa. Maka sang sutradara sesungguhnya ingin memberikan pelajaran terlepas bentuk siksa kubur seperti apa, tapi ingin memberikan keyakinan bahwa siksa kubur itu ada dalam bentuk film. Siapa tahu di antara sekian ada juga orang yang menjadi tergugah, dia menjadi takut bahwa setiap dari kejahatan yang dilakukan pasti akan ada balasan siksa kubur itu. Kemudian yang kedua, ini sedang kita bicara munasabah ya. Munasabah itu keterkaitan antara surat sebelumnya dengan surat yang berikutnya. Jadi yang pertama di dalam surat Qaf menjelaskan tentang ba'as, jazaa, surga dan neraka. Kemudian di dalam surat Az-Zariyatnya dijelaskan tentang sumpah dengan angin, awan dan seterusnya. Yang kedua, dzukira fi suratil Qaf ijmalan ikhlaqul ummami al-muqaddimah ka qaumi Nuh wa 'ad wa Tsamud wa Lut wa Syu'aib. Di dalam surat Qaf Allah menjelaskan ijmalan secara global bagaimana kebinasaan umat-umat sebelumnya. Jadi diinformasikan dulu ada umat-umat al-umam al-muqaddimah, umat-umat yang selalu mendustakan kebenaran itu diikhlak, dibinasakan. Seperti umatnya Nabi Nuh itu kan dibinasakan, banjir yang sering kita kenal. Umatnya atau kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Lut, kaum Syu'aib itu semuanya ada adab yang menimpa kepada kaum-kaum sebelumnya. Waktu biya fi hadhihi surah tafsir dzalika fi qasas Ibrahim wa Lut wa Musa wa Hud wa Shalih wa Nuh alaihi salam. Di dalam surat Az-Zariyat ini pun nanti akan ada penjelasan kisah yang terkait dengan itu pula. Kan nyambung, di ayat sebelumnya bercerita tentang beberapa kisah para nabi, para rasul beserta umatnya. Maka dalam surat Az-Zariyat pun nanti ada dijelaskan kisah Ibrahim, kisah tentang Ibrahim, Lut, Nabi Lut, Nabi Musa, Hud, Shalih dan Nuh. Itu. Jadi
munasabah namanya dalam bahasa ilmu Qur'annya. Jadi ada keterkaitan. Sama-sama menjelaskan beberapa nabi di surat sebelumnya, di surat Az-Zariyat pun menjelaskan beberapa kisah para nabi. Dan secara umum ma'ustumilat alaihi surah. Secara umum surat Az-Zariyat ini menjelaskan tentang maudhu' hadhihi surah kasaid suratul makkiyah. Jadi surat Az-Zariyat ini secara umum sama seperti pada umumnya surat-surat makkiyah. Katanya ini surat al-makkiyah maksudnya. Apa itu keumuman isi surat makkiyah? Dalam surat al-makkiyah itu isbatu usulil aqidah wal iman, menjelaskan tentang prinsip-prinsip atau pokok-pokok akidah dan iman seperti wahiyat at-tauhid, tauhid wa risalah atau kenabian wal ba'as dan ba'as, juga wa nafyu ad-dadiha dan menafikan kebalikannya dari tauhid itu adalah asyirku, syirik, wa takdzibun nubuwah dan mendustakan kenabian. Inilah gambaran umum surat Az-Zariyat dalam muqaddimahnya. Bapak Ibu jelaskan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita masuk ke dalam ayatnya. Ayat yang pertama. Wad-dariyati darwa. Demi angin yang menerbangkan debu-debu. Falhamilati wiqra. Hamilat itu kan hamil ya, mengandung. Maksudnya di sini demi awan yang mengandung wiqra, air hujan. Di dalam riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan wadariyati, demi yang menerbangkan debu-debu. Sahabat lain yang tanya, wahai Ali, apa yang dimaksud yang menerbangkan debu itu apa maksudnya? Dariyat itu apa maksudnya? Lalu Ali menjawab, ad-dariyat itu maksudnya angin. Sehingga kita langsung menjelaskan wadariyati darwa, demi angin yang menerbangkan debu-debu. Falhamilati, demi hamil itu kan mengandung, hamil, demi yang mengandung air. Yang dimaksud mengandung itu apa? Siapa yang mengandung air? Maka maksudnya awan. Sehingga falhamilati wiqra, demi awan yang mengandung air hujan. Faljariyati yusra, jariyah, berlayar. Apa yang dimaksud berlayar adalah kapal. Demi kapal-kapal yang berlayar, yusra, diberikan kemudahan. Fal muqassimati amra, demi malaikat-malaikat yang muqassimah. Muqassimah itu berbagi-bagi, membagi-bagi. Kan kalau diartikan demi yang membagi-bagi, belum paham, lalu ditanyakan pada Ali, yang dimaksud membagi itu apa, siapa? Maka yang dimaksud muqassimat itu maksudnya malaikat. Jadi demi malaikat yang membagi-bagi amron, tugas. Ayat 1 sampai 4 di sini semuanya menjelaskan tentang sumpah. Aqsamallahu subhanahu huna. Di sini Allah bersumpah li isbatil hasyr bil mutaharrikat, menjelaskan tentang hasyr ya, itu dengan mutaharrikat, dengan bergerak. Jadi kebangkitan itu bisa dengan bergerak, berkumpul itu bisa dengan bergerak, semuanya bergerak. Tidak ada yang diam di muka bumi ini. Jadi manusia itu tidak boleh diam, harus bergerak. Bergerak tentu dalam makna yang positif,
kerja, berusaha, beramal soleh, harus terus bergerak. Karena angin pun ya bergerak. Ada 4 sumpah ya. Yang pertama dengan menyebut angin. Fauqsimu birriyah. Allah bersumpah dengan menggunakan angin. Kalau bicara sumpah sebenarnya kan banyaknya sumpah Allah itu. Ada yang menggunakan benda-benda demi langit, wal ardi was sama, demi langit, demi bumi, demi gunung, wal jibal. Allah juga bersumpah dengan menggunakan planet-planet, wasyamsi wal qamari, demi matahari, demi bintang, wan najmi, demi bintang, wal qamari, demi bulan. Nanti dengan menggunakan waktu, wal duha, demi waktu duha, wal fajri, demi waktu fajar, wal laili, demi waktu malam, wal asri, demi waktu asar. Jadi contoh-contoh qasam atau sumpah itu banyak. Maka sumpah itu adalah untuk menunjukkan sebuah penegas, sesuai itu sangat-sangat penting. Itu sesuatu yang sangat penting. Jadi kalau kita bicara waktu, wadduha, demi waktu duha. Jadi waktu itu sangat penting. Kajilah tentang waktu duha. Kalau Allah berbicara wasyamsi wal qamari, demi matahari, demi bulan, berarti sesuatu ada yang sangat penting yang harus dijalani. Nah di sini ternyata yang mungkin kita pun baru masuk ke dalam surat Az-Zariyat, di sini diinformasikan wad-dariyati. Allah pun bersumpah dengan menggunakan angin, demi angin. Coba, apa itu angin? Ya. Ternyata kalau digali ya besar juga, luas juga ya. Ada alat untuk mengukur kecepatan angin ya, knot apa ya. Dan itu juga penting untuk kehidupan manusia. Semuanya dipelajari. Dengan angin juga bisa menghasilkan energi. Jadi semuanya bergerak, kita harus bergerak. Yang riyah itu allati taduru, angin itu selalu berputar-putar. Bahkan wa tafarruqu turab wa kullu ma sya'nahu ayyatatayyar. Dan angin pun mampu memindahkan apapun yang dikehendaki itu dengan angin berkehendak ingin memporak-porandakan apapun sehingga yatatayur. Jadi tayur itu burung, seperti burung-burung yang terbang. Kalau kita melihat apa itu angin topan atau angin apa ya yang muter itu apa namanya? Puting beliung itu apa lagi? So tornado itu. Coba kalau kita lihat angin tornado yang muter-muter itu bisa melibas apapun. Kalau mobil kena tornado, mobil juga bisa terbang. Jadi itulah kekuatan angin. Nah tentu angin bergerak itu karena kehendak Allah, dikendalikan oleh Allah. Tapi sifat anginnya itu adalah selalu bergerak. Falhamilati, demi awan yang mengandung air, bisahar allati tahmilul ma, yang awan itu mengandung air bikamiyatis saqilatin, dengan bobot yang cukup berat. Jadi kalau kita membayangkan ibu ada satu benda itu di situ ada muatannya itu kan bobotnya berat. Jadi ibu-ibu ya hamil ngandung anak satu, kalau anak dua kembar, kalau anaknya di dalam rahim banyak kan kira-kira bobotnya makin berat. Itu awan pun sebetulnya di dalamnya itu berisi air. Sehingga ketika sudah berat, nah itu ditumpahkan oleh air hujan. Fal jariyati yusra. Jariyah maksudnya kapal yang berlayar, allati tajri fawqa wajhil ma. Kalau tadi awan mengandung air, kemudian kalau kapal berlayar di atas air. Kalau mempelajari tentang kapal juga ya luas ya. Bagaimana para nelayan ya, berteman dengan air di laut dengan kapal-kapalnya. Wal malaika
Fal muqassimati maksudnya bil malaika allati tuqsamu al arzaq wal amtar bainal ibad. Demi malaikat-malaikat yang berbagi tugasnya. Jadi malaikat pun ada tugas-tugasnya. Jadi tugasnya jelas. Ada malaikat yang diberi tugas al-arzaq untuk mengatur rizki, jadi menurunkan rizki. Wal amtar menurunkan hujan. Bainal ibad di antara hamba-hamba ini. Wa kullu malakin mukhassasun bi amrin. Setiap malaikat itu memiliki kekhususan dengan tugasnya masing-masing. Yang jumlah malaikat itu banyak, bukan hanya 10. 10 itu yang sering diajarkan saja, tapi sesungguhnya jumlah malaikat itu banyak karena tidak ada dalil yang menyebutkan jumlah malaikat hanya 10, tidak, tapi lebih dari 10. Berapa jumlahnya itu yang tidak disebutkan Allah Ta'ala. Seperti Pak Jibril, malaikat Jibril sahibul wahyi ilal anbiya. Nah, itu tugasnya Jibril itu memberikan wahyu kepada para nabi. Mungkin akal kita juga berkata ya, sekarang kan sudah nggak ada nabi, berarti Jibril ngapain ini? Sudah nggak ada tugasnya. Dan Jibril tugasnya sahibul wahyi ilal anbiya, memberikan wahyu kepada para nabi. Yang dalam dalil disebutkan tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW, berarti apa tugas Jibril? Tentu jangan terlalu detail ya. Ini tugas spesifiknya, tugas khususnya. Tugas khususnya menyampaikan wahyu, tapi tugas selain menyampaikan wahyu tentu tugasnya malaikat sama malaikat itu tugasnya berzikir, beribadah, itulah tugasnya. Selalu berzikir. Itu tidak akan berhenti, walaupun tugas spesifiknya memberikan wahyu sudah selesai ya, dalam pengertian wahyu kepada para nabi. Wa Mikail muakilun birizki warahmah. Mikail tugasnya memberikan rizki dan memberikan rahmat. Atau yang sering disebut juga dengan menurunkan hujan, itu tugasnya Mikail. Jadi kalau kemarau kemana Mikail? Makanya jangan terlalu didetil-detilkan kemananya. Itu namanya tugas secara khusus. Wa Israfil sahibus sur. Lalu malaikat Israfil yang kita kenal yang nanti meniup trompet sangkakala. Kiamatnya sudah belum? Berarti sudah bertugas belum? Jangan dibilang enak ya nganggur, ada tugasnya. Ya tidak begitu juga. Karena malaikat itu selalu makhluk yang taat kepada aturan-aturan Allah, tidak pernah bermaksiat. Itulah yang selalu dilakukan. Tapi ini di sini istilahnya tugas yang khusus. Wa Izrail liqabdil arwah. Ada lagi malaikat Israel pencabut nyawa. Mungkin logik kita mengatakan, nah ini malaikat yang paling capek Israel. Setiap hari ada yang meninggal dunia. Kemarin jamaah kita ada yang meninggal dunia. Berapa? Pak Bustan. Kalau dihitung data setiap detik mesti ada yang meninggal dunia. Jadi kalau begitu capek sekali malaikat Israel itu. Terus lari-lari. Barusan nyabut nyawa jamaah di Karangkajen pindah ke Amerika, ada yang meninggal. Nyabut lagi nyawa di India. Jangan membayangkan yang begitu. Itu namanya akal manusia. Ya tidak harus seperti itu. Usahanya ya Israel lari-lari nyabutin nyawa tugasnya, tidak begitu. Punya dengan ya kemampuannya yang Allah berikan, yang Allah izinkan. Jadi tidak ada yang sulit. Jadi jangan dibayangkan ada malaikat yang nganggur belum kerja karena belum kiamat. Tugasnya menitang kakala. Jangan dibayang-bayangkan juga ini malaikat Israel tugasnya yang paling banyak setiap hari nyambutin nyawa. Tidak begitu juga. Jadi hanya informasi bahwa para malaikat itu wal muqassimati amra.
para malaikat-malaikat itu dengan membagi tugasnya masing-masing. Jadi ada malaikat yang diberikan tugas-tugasnya masing-masing, bahkan tadi tugas-tugas khususnya. Aqsama subhanahu bitilkal madahir al-kauniyah at-ta'ziru ala anna ma wa'ida bihi nas min hasr ilallah wa wuqu'ul mu'ad la sadiq wa kadhib wa anna al-jazaa min as-sawab wal iqab bi ka'in hasil la mahala. Ini sengaja Allah jelaskan untuk menunjukkan bahwa apa yang disebutkan Allah itu pasti benar. Maka masuklah ayat yang kelima dan yang keenam. Innama tu'aduna lasadiq. Sesungguhnya tu'aduna, apa yang dijanjikan itu lasadiq, pasti benar. Jadi kalau awan itu mengandung air, pasti benar. Buktinya ada hujan, nah kita bisa menyaksikan. Dan kalau Allah mengatakan ada siksa di neraka nanti, itu pasti benar. Walaupun hari ini kita belum menyaksikan. Jadi ingin memberikan perumpamaan sesuatu itu pasti terjadi. La shadiq, pasti benar. Sehingga wa inna dina la waqi'. Nah, itu perbandingannya. Innama tu'aduna la shadiq wa inna dina la waqi'. Sesuatu yang dijanjikan oleh Allah itu pasti benar. Kalau Allah sudah berjanji mengatakan sesuatu pasti benar. Maka wa inna dina, dan sesungguhnya ad-din. Ad-din di sini maknanya bukan agama ya. Jadi ad-din kan bisa maknanya agama, tapi sini ad-din maksudnya hari pembalasan. Sehingga ketika menjelaskan dalam surat Al-Fatihah Maliki Yaumiddin, itu bukan arti adil itu agama, tapi yang memiliki, yang menguasai hari pembalasan. Kan sini wa inna dina, dan sesungguhnya hari pembalasan itu la waqi', pasti terjadi. Hari pembalasan itu ada. Hari hitung-hitungan itu ada ya. Itu pasti terjadi. Sebagaimana janji-janji Allah yang lain pun kalian bisa menyaksikannya itu benar-benar terjadi. Demikian pula yang dijanjikan oleh Allah, ada surga, ada neraka, la waqi', pasti terjadi. Ayat yang ke-7. Itu jamnya mati Bu ya? Jam beda. Masih seperempat. Baik. Masuk ayat yang ke-7. Kita selesaikan satu tema sampai ayat 14. Was-samai dzatil hubuq, demi langit dzatil hubuq yang memiliki jalan. Innakum lafi qaulin mukhtalif, sesungguhnya kamu benar-benar berada dalam perbedaan. Yufaku anhu man ufik, dipalingkan dari kebenaran itu man ufik, orang yang dipalingkan. Baik, 3 ayat. Was-sama'i, demi langit datil hubuq, langit yang memiliki jalan. Sini banyak penjelasan yang dimaksud langit memiliki jalan itu adalah ay as-sama'u datul jamal, langit itu memiliki keindahan. Jadi ini menunjukkan langit itu adalah ciptaan yang bagus, bangunan yang kokoh. Ada juga yang mentafsirkan maksud was-sama'i datil hubuq, bahwa langit dengan garis edarnya, dengan planet-planetnya, dengan benda-benda luar angkasa. Ya, was-sama'i dzatil hubuq. Innakum lafi qaulin mukhtalif,
yang sesungguhnya kalian benar-benar berada di dalam qaul itu perkataan mukhtalif yang berbeda. Jadi terjadi perselisihan di antara manusia dalam memahami kebenaran tadi itu yang Allah tampakkan. Ada juga yang memaksudkan kebenaran di sini adalah Al-Quran dan kenabian. Jadi mereka berdebat tentang Quran, mereka berdebat tentang kenabian. Yufaku anhu man ufik, maka akan dipalingkan dari kebenaran itu man ufik, orang-orang yang berpaling. Kemudian ayat yang ke-10 dan ke-11. Qutilal kharrasun, dikutuklah mereka kharrasun, para pendusta. Alladzina hum fi ghamratin sahun. Yang dimaksud kharrasun, mereka para pendusta itu adalah orang-orang yang mereka berada di dalam ghamrah, kebodohan. Jadi yang kharrasun, mereka yang akan dibinasakan, yang berdusta itu adalah mereka yang fi ghamratin, dia tenggelam di dalam kebodohan, sahun, dan kelalaian, bodoh dan lalai. Baik. Tadi ada perdebatan manusia tentang Nabi, tentang Quran. Seperti di sini katakan, ya kufar Quraisy la fi qaulin muttarib fi amril Quran wa Rasul. Jadi orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, mereka memperdebatkan tentang Al-Quran dan tentang Rasul. Famaratan taqulu fil Quran. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwa Quran itu adalah sihrun, sihir. Ini sihirnya Muhammad, ini buatan Muhammad. Wa kuhana, dan dukun. Jadi Muhammad itu dianggap tukang sihir, dianggap dukun. Jadi ada sebagian mereka yang meyakini Muhammad tukang sihir dan dukun. Syairun, tukang syair. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan wa majnunun, Nabi Muhammad itu orang yang gila. Itulah perdebatan yang dimaksud lafi qaulin mukhtalif, ucapan yang berbeda-beda di antara manusia saat itu. Jadi ada yang meyakini kenabian, tapi ada yang menolak kenabian. Ada yang percaya dengan Quran, tapi ada yang tidak percaya dengan Al-Quran. Itu yang dimaksud qaulin mukhtalif, ya, perbedaan-perbedaan di antara manusia. Maka orang-orang yang berpaling tentu orang-orang yang tidak mau mengakui kebenaran kenabian dan tidak mau mengakui kebenaran Al-Quran, sehingga mereka akan dibinasakan. Dibinasakan karena sebab kharrasun, kedustaan mereka. Sesungguhnya mereka sudah meyakini bahwa Nabi Muhammad itu benar, tapi kemudian mereka tetap menolaknya karena tadi merasa gengsi. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani menanti-nanti kehadiran Nabi baru karena sudah ada informasi dalam kitab-kitab sebelumnya akan ada Nabi baru. Mereka berasumsi bahwa Nabi yang akan datang itu berasal dari golongannya mereka, dari kalangan Bani Israel. Ternyata bukan dari Bani Israel, malah dari Arab, dari Quraisy. Ketika awal-awal membanggakan akan datang Nabi baru dari kalangan kami setelah lahir Nabi Muhammad SAW, lalu mereka mendustakannya. Padahal mereka sudah meyakini hatinya. Nah, itu namanya kharrasun, dusta. Mendustakan itu kan artinya dia meyakini sesuatu tapi mengucapkannya berbeda. Dia mendustakan. Tahu betul benar.
Kenapa itu dilakukan? Karena mereka berada fi ghomratin, berada di dalam kebodohan. Ya. Berada dalam kebodohan, sahur, dan berada di dalam kelalaian. Al-la'nun wa qabhun al-kadibuna ashabul qalil mukhtalaf. Jadi keburukan-keburukan atau cacian-cacian atau laknat-laknat yang dikeluarkan oleh al-kadibun, orang-orang yang mendustakan. Karena alladzina hum fi jahlin yamurun, dia berada di dalam kebodohan yang menenggelamkan mereka. Ghafiluna fil kufri, mereka lalai di dalam kekufuran. Wasyaqu amma amrubi, dan mereka pun ragu-ragu terhadap apa yang telah diperintahkannya, sehingga dia menjadi lalai. Kemudian yang terakhir ayat 11 sampai 14. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Lalu mereka bertanya, kapan datangnya hari kiamat? Jadi adin itu tidak selamanya diartikan agama. Kapan datangnya kiamat? Atau tadi hari pembalasan? Kapan akan datangnya hari pembalasan? Yang yaumuddin itu adalah yauma, pada hari itu atau hari pembalasan itu adalah hum 'alan nari yuftanun, mereka berada di dalam neraka. Yuftanun, disiksa. Ini asalnya fitnah, yuftanun, fitnah. Tapi fitnah yang dimaksud adalah disiksa. Jadi kalau di dunia mereka seperti menantang-nantang, mana azab itu? Mana siksa itu yang kamu sebutkan wahai Muhammad? Jadi mereka menantang-nantang. Yas'aluna ayyana yaumuddin, kapan hari kiamat? Mana siksa itu? Padahal siksa itu ada sesuatu yang bisa menyakitkan dirinya mereka, tapi malah ditantang-tantang mana. Hanya persoalannya kalau umat hari ini siksa itu tidak langsung. Kalau umat dulu ketika umatnya menantang para nabi, Allah langsung memberikan siksa. Tapi kalau umat hari ini, umat akhir zaman tidak langsung. Tapi nanti seiring waktu kematian datang menjemput dia akan dimasukkan ke dalam neraka, sehingga disebut oleh surat ayat yang ke-14, Dzuqu fitnatakum, rasakanlah. Dzuqu fitnatakum, rasakanlah siksa kalian. Ya. Zuq itu juga bisa diartikan nikmati, bahasa lembutnya monggo nikmati siksanya. Kalau bahasa yang lebih tadi tegas, rasakan. Ya. Rasakan siksa yang menimpa pada kalian. Hadzal ladzi kuntum bihi tastajilun, inilah yang kalian minta dulu waktu di dunia. Tastajilun, minta disegerakan. Kalian minta disegerakan, ingin cepat tahu mana siksa itu seperti apa? Nah ini rasakanlah. Jadi nanti itu akan diucapkan oleh Allah kelak pada hari akhirat nanti bagi mereka yang tidak percaya kebenaran, nantang-nantang dengan siksa. Maka kata Allah, Zuku, rasakanlah fitnatakum, siksa untuk kalian. Hadzal ladzi kuntum tastajilun, yang ini adalah sesuatu yang kalian minta percepat waktu di dunia. Demikian Ibu-ibu, bapak-bapak dimasukkan yang rahmat Allah SWT, kita menjelaskan surat Az-Zariyat ayat 1 sampai 14. Insyaallah kita lanjutkan pada ayat berikutnya.